الحمد لله على ما أنعم وعلى ما تكرم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الحبيب الأعظم وعلى آله وصحبه ومن على سلكه انتظم. أما بعد, alhamdulillah. Hadirin al hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini malam Jumat yang penuh keberkahan dari Allah, enggak berasa hari demi hari berlalu. Kita akan memasuki suatu hari yang agung, yaitu Yaum Ashura yang diagungkan oleh Allah taala. Tadi kita mendengar dari Al-Habib Muhammad apa yang beliau sampaikan tentang hari Ashura yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang apa yang terjadi pada hari Ashura dari masa ke masa, sebagaimana juga beberapa amalan yang dianjurkan di hari Ashura, di antaranya adalah berpuasa di hari Ashura, dan juga dianjurkan untuk tausi'ah 'alal 'iyal, kasih belanjaan yang lebih untuk keluarga kita di hari Ashura, ya, senangkan mereka. Dan ini, kedua hal ini diriwayatkan di dalam ahadits sahihah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun puasa di hari Ashura, ketahuilah bahwasanya dahulu para ulama radhiyallahu taala anhum wa ardahum, para muhadditsun, mereka dahulu meriwayatkan suatu hadis al-musalsal yang mereka riwayatkan dari guru ke guru pada hari Ashura, yang bermuara kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kakek kami al-allama al-muhaddits Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan. Beliau mengatakan di dalam banyak daripada karya tulisnya, beliau katakan bahwasanya saya mendengar dari kakek saya, kakek dari ibunya, yaitu Al-Allama Al-Muhaddits Al-Habib Ali bin Mustafa bin Ali bin Ahmad bin Syekh Abi Bakar bin Salim, samaan min lafzi sanata 1339 Hijriyah di Surabaya. Dan beliau juga mendengar dari guru beliau Ahmad bin Hamid bin Al-Hasan Al-Sawahani Al-Marzugi, wa dari guru beliau Abdullah bin Hasan bin Abdurrahman bin Ali Maula Khailah, mendengar juga dari Ali bin Abdul Wahab, dan juga dari Haji Zainal Abidin bin Abdullah Al-Mojokerto dari Mojokerto, dan banyak lagi guru-guru beliau, yang mana mereka semua menyampaikan kepada Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan pada hari Ashura. Mereka semua mengatakan, sesungguhnya telah menyampaikan kepada kami Al-Muhaddits Sayyid Ahmad bin Hasan bin Abdurrahman Maula Khailah wa Sayyid Al-Hafidh Ali bin Al-Husain Bafagi Al-Ma'ruf bi Syahidi Sa'igah wa Syekh Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, Mbah Khalil Bangkalan, pada hari Ashura. Mereka semua mengatakan, sesungguhnya telah menyampaikan kepada kami, yaitu guru kami Al-Allama Sayyid Ahmad bin Zaini bin Sadaq Ad-Dahlan fil Masjidil Haram, wal-Allama Muhammad bin Sulaiman Al-Syahir bihasbullah Al-Makki, dan juga daripada Al-Imam Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi, ayah daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan juga Al-Habib Hashim bin Syekh bin Hashim Al-Habsyi, wa Muhammad Saleh bin Abdurrahman bin Abi Bakar bin Ali Az-Zawawi, wa Ismail bin Zainal Abidin Al-Barzanji, wa Mustafa bin Sulaiman Al-Afifi, wa Umar bin Barakat Al-Syami Al-Dharir, dan banyak lagi. Mereka semua menyampaikan itu semua yaitu pada hari Ashura. Dan mereka mengatakan bahwasanya telah menyampaikan kepada kami Al-Allama Syekh Uthman bin Hasan Ad-Dimyati Al-Khalwati Nazil Makkah Yaum Ashura. Beliau mengatakan telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Abdul Qadir Al-Amir Al-Kabir Al-Malik Al-Idrisi Al-Misri fi Jami' Al-Azhar pada hari Ashura. Beliau katakan telah menyampaikan kepada kami Syihab Ahmad Al-Jauhari Al-Kabir fi Yaum Ashura. Beliau katakan akhbarani Abdullah bin Salim Al-Basri Al-Makki, beliau menyampaikan pada hari Ashura telah menyampaikan kepada kami Al-Imam Alauddin Muhammad bin Alauddin Al-Babili fi Yaumi Ashura. Beliau katakan bahwasanya telah menyampaikan kepada kami Salim bin Muhammad As-Sanhuri fi Yaumi Ashura. Beliau katakan telah menyampaikan kepada kami An-Najm Al-Ghaiti fi Yaumi Ashura. Beliau katakan telah menyampaikan kepada kami Aminuddin Muhammad bin Abil Jud fi Yaumi Ashura. Beliau katakan telah menyampaikan kepada kami Al-Fakhr Muhammad bin Muhammad As-Suyuti bi qiraat Al-Hafidh Uthman Ad-Dimi fi Yaumi Ashura. Beliau katakan bahwasanya telah mengatakan kepada kami Abdul Faraj Ibn Shahnah fi Yaumi Ashura. Beliau katakan telah menyampaikan kepada kami Abdul Hasan Ali bin Ismail bin Quraisy fi Yaumi Ashura. Beliau katakan telah menyampaikan kepada kami Al-Hafidh Zakiuddin Abdul Azim Al-Munziri fi Yaumi Ashura. Dan beliau katakan bahwasanya telah menyampaikan kepada kami Abu Hafiz Umar bin Tabruzud fi Yaumi Ashura. Beliau katakan telah menyampaikan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi bin Muhammad Al-Ansari fi Yaumi Ashura. Beliau katakan telah menyampaikan kepada kami Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Jauhari fi Yaumi Ashura.
beliau katakan telah menyampaikan kepada kami Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Kiyan fi yaumi Ashura. Beliau katakan telah menyampaikan kepada kami Abu Yusuf Al-Qadhi fi yaumi Ashura. Beliau katakan haddatsana Abu Rabi' qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ailan bin Jarir an Abdullah bin Ma'bad Az-Zimani an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam siyamu yaumi Ashura inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sana allati qablah. Beliau katakan di dalam hadisnya bahwasanya puasa di hari Ashura, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berharap kepada Allah agar Allah mengampuni satu tahun sebelum hari Ashura. Jadi orang yang berpuasa di hari Ashura, dosa satu tahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan dengan lafaz yang semacam ini oleh Imam Muslim, wal Imam At-Tirmidzi, wal Imam Ibnu Majah dari guru-guru mereka sampai kepada sanad yang barusan disebutkan, dan ini merupakan hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sanad ini kakek kami Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan meriwayatkan hadisul musalsal bi yaumi Ashura, sebagaimana juga beliau di dalam suatu karya tulisnya sekitar 133 halaman, beliau mengumpulkan sanad periwayatan dari barat dan timur. Sanad periwayatan hadis Ashura ini dari guru-guru beliau. Di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Iqdul Mukallal fi hadis Ashura al-Musalsal, beliau meriwayatkan itu sebagaimana kami mendapatkan ijazah amah dari Sayyidina Al-Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, dari ayah beliau Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Kami riwayatkan kepada hadirin sekalian dan kami sampaikan ini hadis, mudah-mudahan bisa kita amalkan dan kita praktekkan puasa di hari Ashura yang membawa keberkahan dari Allah untuk kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa diampuni satu tahun penuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan kita sia-siakan puasa di hari Ashura. Ini salah satu amalan yang sangat penting untuk kita lakukan di hari Ashura. Sebagaimana juga kita dianjurkan untuk memberikan kelapangan bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi istri kita, kelapangan belanja yang lebih untuk mereka, gembirakan mereka. Ya, berikan jajan yang lebih, kesenangan, kebahagiaan bakal mereka. Dan hal ini diriwayatkan di dalam hadis sahih dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di sana terdapat amalan-amalan yang lain yang juga diriwayatkan oleh para muhaddisin, namun sebagian besarnya diriwayatkan di dalam hadis dhaifah, tetapi la ba'sa fi fadailil a'mal untuk kita amalkan. Karena itu jangan kita sia-siakan amalan semacam itu. Di antaranya membaca suratul Ikhlas 1000 kali, di antaranya lagi memotong kuku, mengusap kepala anak yatim, berziarah atau berkunjung kepada para ulama, kepada mengunjungi atau menjenguk orang yang sedang sakit dan lain sebagainya. Amalan-amalan kebaikan ini patut kita lakukan di hari Ashura yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama juga perhatian kita kepada anak-anak yatim. Di dalam hadisun sahih diriwayatkan bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku dan orang yang mengasuh anak yatim seperti ini kelak di sorga. Bukan jaminan, bukan sekedar jaminan masuk sorga, tetapi berdampingan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sorga, layaknya jari telunjuk dan jari tengah yang saling berdampingan satu sama lain. Itulah yang dinyatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah taala, siapa-siapa di antara kita yang memiliki kemampuan untuk memberikan perhatian lebihnya kepada anak-anak yatim, kasih sayangnya kepada anak-anak yatim, khususnya di hari Ashura. Dan sebenarnya bukan hanya di hari Ashura, tetapi sepanjang hidup kita. Dahulu orang tua kami Sayyidina Al-Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, itu kunci langit beliau. Kunci langit beliau ketika beliau berdoa kepada Allah adalah mereka anak-anak yatim. Seringkali Al-Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad Jindan itu ketika beliau ingin berdoa suatu hajat yang besar, beliau kumpulkan anak-anak yatim. Ya, beliau kumpulkan anak-anak yatim, beliau ajak mereka duduk, beliau bimbing mereka untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak berlalu sehari dua hari, paling lama 1 minggu, melainkan doa-doa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya saksikan dengan mata kita sendiri. Kita lihat tiap pagi seperti itu, duduk dengan anak-anak yatim berdoa kepada Allah untuk suatu hajat tertentu, enggak berlalu 1 minggu melainkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin, jangan pernah sekali-kali kita menyakiti orang-orang miskin, anak-anak yatim, ya,
mereka adalah orang-orang yang harus kita perhatikan, yang dengan mereka kalau kita berikan perhatian, insya-Allah Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sedikit yang bisa saya sampaikan, hadirin yang dimuliakan Allah. Banyak tadi disampaikan oleh para habaib kita, guru-guru kita, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita sekalian. Tahun yang baru ini kita warnai dengan ketaatan, dengan apa namanya, niat yang baik, tekad yang baik, tekad yang bagus untuk melakukan kebaikan sepanjang tahun kita dan sepanjang hidup kita. Sebab kita enggak tahu umur kita berapa banyak. Ya, mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita yang telah lalu. Allahumma ighfir lana ma madha wahfadna fima bagi. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita yang terdahulu. Dan Allah menjaga kita dari segala dosa dan kemaksiatan di dalam hari-hari kita yang akan datang, di dalam tahun-tahun kita yang akan datang, ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.